Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Bani Umar rahimahullah. Pertama sekali tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-28. Bagi yang puasanya duluan malah sudah 29. Artinya beberapa hari, 1 atau 2 hari ke depan kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya, sedih atau senang? Kalau ditinggal Ramadan itu sedih atau senang? Bilang sedih itu kok kayaknya itu pingin ditambah. Kok bilang senang kok kayaknya nggak pantas. Kok perasaan seperti merasa kita tersiksa karena Ramadan. Jadi pertanyaan ini sama-sama sulit dijawab. Dijawab sedih itu juga nggak enak. Dijawab senang itu juga nggak pantas. Kalau sahabat memang sedih, para sahabat. Makanya di akhir-akhir Ramadan itu mereka memacu, dipacu betul. Di akhir-akhir Ramadan itu. Karena memang bersedih. Wah, ditinggal Ramadan. Memang kalau dipikir-pikir itu memang benar. Kita nggak bisa bayangkan kalau di luar Ramadan itu seperti di Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, Bapak dan Ibu, masjid-masjid itu penuh justru di 2 waktu yang menurut Rasulullah itu sulit. Ya, di masjid-masjid itu justru penuh di 2 waktu sholat yang menurut Rasulullah itu adalah berat. Apa itu? Isya sama subuh. Isya sama subuh. Tapi justru di Isya dan sama subuh selama Ramadan itu adalah waktu di mana jamaah masjid itu paling banyak. Ya. Makanya wajar kalau kemudian itu kita pinginnya itu Ramadan itu ditambah. 1 bulan lagi enak. Cuma yang nggak enak di Ramadan cuma 1 sebenarnya. Puasanya itu yang nggak enak. Puasanya itu yang nggak enak. Ditambah sekali saja, ditambah sehari saja kita nggak setuju itu. Karena puasanya, Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak Ibu kepikir, iya, kenapa Allah itu perlu mengutus Ramadan? Kenapa Allah harus mengutus Ramadan sehingga kita bareng-bareng disiksa oleh Ramadan? Bapak Ibu tersiksa tidak? Bohong kalau tidak tersiksa. Mana ada, sekarang saja karena Bapak Ibu habis berbuka. Coba sebelum berbuka. Ya karena kita sudah bisa berbuka sehingga rasa lapar seharian itu lupa. Ibarat panas setahun disiram hujan sehari, selesai semuanya. Ya sekarang mungkin tidak merasa tersiksa, tapi nanti malam kenapa Bapak Ibu kok kebangun? Coba. Pernahkah kita kepikir, iya kemarin di luar Ramadan kok gak kuat bangun ya, tapi di Ramadan kok jutaan orang, ribuan orang atau jutaan orang itu kok kebangun bareng-bareng. Kira-kira Bapak Ibu jawabnya apa?
Iya. Karena besok mau nggak makan seharian disiksa oleh Ramadan. Jamaah sekalian, kalau cara berpikir kita seperti begini, meskipun puasa ini setahun tidak ada gunanya. Kalau cara berpikir kita seperti begini, maka dipuasain oleh Allah setahun tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak sungguh-sungguh untuk dididik oleh Ramadan melalui puasa. Jamaah sekalian, sebentar lagi Bapak Ibu akan dapat WA ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini saya rasanya punya keyakinan, jangan-jangan orang memahami minal aidin wal faizin itu ya mohon maaf lahir batin. Padahal itu kan sebuah doa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya minal aidin, termasuk orang yang kembalinya dia membawa keberuntungan dan keberhasilan. Jamaah sekalian, kalau kita menggunakan terminologi kembali, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang kembali. Berarti kalau kembali itu berarti dulu kita pernah di suatu tempat dan entah karena sebab apa kita hilang dari tempat itu. Akhirnya kembali. Lah Allah ngutus Ramadan ajari manusia itu supaya dia kembali lagi ke tempat semula. Itu minal aidin. Berarti kita berada di suatu tempat karena ada satu sebab kita hilang, kemudian dikembalikan lagi. Lah kembalinya tadi itu dia membawa keberuntungan dan keberhasilan. Inilah jamaah sekalian yang kita kenal dengan kembali kepada fitrah. Sayangnya karena penjelasannya tidak clear, karena penjelasannya tidak komprehensif, dipikir kembali kepada fitrah itu kembali suci bersih dari dosa. Kalau ini yang menjadi tolak ukur, maka Ramadan menjadikan manusia menjadi apa itu namanya itu anti klimaks. Maka wajar kalau ketika Ramadan sudah ini memuncak, dia menjadi anti klimaks, akhirnya dia turun. Kenapa? Kok kamu enggak? Kan sudah 0. Kan saya sudah 0, sudah bersih dari dosa 0. Ya sekarang dosa lagi, nanti ketemu Ramadan ya dibersihkan lagi lah. Kalau cara pandangnya seperti begini, Bapak Ibu dan Saudara, maka kita kalah sama tetangga sebelah. Mohon maaf, orang Kristen itu bisa melebur dosa, bisa menghapuskan dosa setiap saat. Masa kita harus nunggu Ramadan untuk meleburkan dosa kita? Jamaah sekalian, ini kenapa? Karena kita memiliki pemahaman yang keliru ketika kita ketemu dengan kalimat orang akan kembali kepada fitrah. Ini kita sudah terlanjur punya pemahaman bahwa anak kecil terlahir dari fitrah itu karena anak itu seperti kertas putih. Ini kesalahan yang fatal. Ini ada teori tabula rasa dalam teori pendidikan barat. Tapi Islam tidak. Ketika Islam mengatakan bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, itu bukan bersih seperti kertas putih, tapi anak itu sudah membawa coretan-coretan. Coretan-coretan. Namanya fitrah. Fitrah itu maknanya 3. Aslul khilqah, Islam, dan tauhid. Ini penjelasan dari para ulama tafsir. Bapak Ibu, ada namanya kitab namanya At-Tabari namanya, Jamul Bayan. Aslul khilqah namanya asal penciptaan. Ulama lain mengatakan fitrah itu maksudnya terlahir membawa agama Islam. Ada yang bahas lagi bahwa anak itu terlahir fitrah itu maksudnya dia membawa potensi tauhid. 2, 3 penjelasan tadi, 3 tafsir tadi itu kalau dikompromikan, maka anak yang terlahir itu asal penciptaannya adalah membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Agama Islam intinya adalah tauhid. Atas alasan inilah anak itu terlahir dalam keadaan suci, karena membawa agama yang benar.
Jamaah sekalian, kalau seandainya kita sudah gede, sudah besar seperti sekarang ini, sudah dewasa, bagaimana cara Bapak Ibu untuk melihat, oh itu dia agamanya benar, dia itu agamanya lurus? Bagaimana membuat tol ukurnya? Tentu saja tol ukurnya adalah menggunakan akidah. Alhamdulillah akidah kita adalah akidah Islam, akidah kita adalah benar. Tol ukurnya adalah menggunakan perilaku. Apakah perilaku kita sesuai dengan akidah kita? Tol ukurnya menggunakan ucapan. Tol ukurnya juga menggunakan sifat-sifat yang dia miliki. Artinya, kalau seandainya agama yang benar ini kita breakdown menjadi perilaku, kita breakdown menjadi perbuatan, kita breakdown menjadi sifat-sifat, maka secara fitrah manusia itu membawa nilai-nilai kebenaran. Makanya wajar kalau kemudian kita ketika melihat ada orang kok taat, kita bilang, wah saya senang sama si A, dia itu orangnya taat. Itu fitrah. Makanya kita akan senang ketika melihat ada orang, saya tuh senang melihat dia itu orang itu jujur. Itu fitrah. Kalau sampai ada orang bilang ini, udah jangan sama si A. Lah kenapa? Masa orang itu jujur? Loh ini berarti ada yang salah. Kok ada orang gak senang sama melihat orang jujur, tidak senang melihat ada orang sabar, tidak senang melihat orang yang taat? Ini pasti ada yang salah dalam diri. Semua orang secara fitrah akan dibilang begini, jangan sama si B. Wah masa ucapannya gak bisa dipegang. Nah gitu. Itu benci terhadap sifat yang buruk. Itu bukan hanya Bapak Ibu sak donya, seluruh dunia itu benci semuanya. Ketika kita melihat ada orang kok sukanya berbuat maksiat, kita pasti juga tidak suka. Kenapa? Fitrah kita akan bilang seperti begitu. Jamaah sekalian, kalau seandainya kemudian orang kemudian memunculkan perilakunya tidak sesuai dengan fitrah, ucapannya tidak sesuai dengan fitrah, sifat-sifatnya tidak sesuai dengan fitrah, makanya kita tidak suka melihat orang seperti begini. Nah kalau kemudian orang seperti begitu, itu bukan muncul dari dalam dirinya, tetapi karena hawa nafsu. Bukan bawaan lahirnya, tapi karena pengaruh setan yang dia berkolaborasi dengan hawa nafsu. Sekarang setannya diikat. Oh kan ya, musuh kita cuma satu, hawa nafsu. Makanya ringan. Sehingga sekarang ini, karena itu melalui Ramadan diutus oleh Allah, ajarin hambaku untuk berpuasa. Melalui puasa kita tidak diajari sabar, kita tidak diajari taat, kita tidak diajari dermawan, kita tidak diajari hal-hal yang sifat-sifat yang mulia tadi itu. Tetapi melalui Ramadan, Bapak dan Ibu, melalui Ramadan Allah ingin membuktikan, manusia, hambaku, kalian itu sebenarnya bisa bersabar. Kalian itu sesungguhnya bisa untuk taat. Kalian itu sesungguhnya bisa jujur. Kalian itu sesungguhnya bisa melakukan aktivitas karena Allah. Inilah Bapak Ibu perjalanan panjang puasa kita hanya untuk membuktikan itu. Bukan semata-mata ingin mendapatkan pahala. Kalau pahala saya kira bukan hanya di Ramadan. Di luar Ramadan kita butuh pahala. Rahmat di luar Ramadan kita butuh, barokah di luar Ramadan kita butuh. Tetapi mulai perjalanan yang sulit dan melelahkan ini, Allah hanya ingin memberikan, hambaku, kamu itu ternyata bisa sabar, kamu itu ternyata bisa untuk jujur, kamu itu ternyata bisa peduli, kamu itu ternyata bisa untuk melakukan aktivitas karena aku. Jamaah sekalian, ini bukan teori, ini adalah satu pendidikan berbasis praktek. Tidak mungkin ada orang bisa berpuasa sampai selesai kalau enggak sabar, tidak mungkin. Tengah jalan dia mokel. Tidak mungkin ada orang berpuasa kok enggak jujur, tidak mungkin. Pasti di tengah jalan dia pasti akan mokel. Tidak mungkin ada orang yang berpuasa untuk pamer sama orang lain. Apa yang bisa kita pamerkan? Tidak ada. Kita melakukan itu benar-benar karena Allah. Inilah ibadah yang benar-benar karena Allah. Tidak bisa kita pamer. Kalau seandainya kita nggak taat, tidak mungkin puasa bisa kita akan sampai sekarang. Jamaah sekalian, Ramadan cepat atau lambat pasti akan meninggalkan kita.
Tetapi kesan pendidikan ini sudah kita jalani selama 1 bulan. Nanti di luar Ramadan kok nggak sabar lagi, nggak sabar mencari rezeki yang halal, nggak sabar dalam menjalankan ketaatan, nggak sabar ketika tertimpa musibah, nggak sabar dari meninggalkan haram, tinggal tarik kembali, rugi. Masya Allah, rugi. Saya kemarin saya bisa sabar dalam 1 bulan, masa sekarang nggak bisa sabar? Setiap kali kita itu kemudian ada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, nggak sabar, nggak kuat jujur, nggak kuat melakukan perbuatan karena Allah, tarik kembali kepada Ramadan. Ya Allah, saya dulu bisa melakukan 1 bulan, makanya rugi banget. Inilah satu pendidikan yang efektif kalau kita menyadarinya. Kalau seandainya kita lakukan semata-mata karena itu pahala-pahala yang tadi, maka pendidikan meskipun ditambah 1 bulan bahkan 1 tahun sekalipun, pendidikan melalui Ramadan ini tidak akan menghasilkan manusia-manusia yang kembali kepada fitrah. Maka jamaah sekalian, tidak ada orang yang mau disiksa melalui puasa ini tanpa sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan itu. Saya kira hanya orang gila saja yang mau disiksa kayak begini ini selama 1 bulan, kok kemudian tidak serius untuk mencapai target itu. Makanya ada satu ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan tua di zaman Bani Israel, dia itu memintal benang. Nah, benang yang mintal benang itu kan susah mintal benang. Habis itu jadi kain. Setelah jadi kain, mestinya kain ini kemudian dipotong, dijadikan baju kemudian dipakai. Tapi apa yang dilakukan setelah benang yang dipintal susah payah jadi kain, dicabut-cabut lagi, dicabut-cabut lagi, diurek-urek lagi. Kira-kira kalau bapak ibu jalan di depan perempuan itu, kita akan kasih komentar paling tidak 2. Kalau kita tidak sebut, ini pasti stres ini, ibu ini pasti stres ini. Oh, dia susah-susah kok kemudian diurek-urek lagi. Atau lebih jahatnya lagi, ini pasti orang gila ini, pasti nggak waras. Bagaimana dia kemudian mintal benang kemudian diurek-urek lagi. Jamaah sekalian, 2 sebutan itu tidak kita inginkan. Kita tidak ingin dibilang orang yang stres, kita juga tidak, apalagi kita dibilang orang yang gila. Tapi yang pasti kita bareng-bareng merajut benang itu, bukan benang biasa, tapi benang rohani. Kita rajut benang kesabaran, kita rajut benang kejujuran, kita rajut benang ketaatan, kita rajut benang-benang rohani yang lain. Dan sebentar lagi benang ini akan menjadi kain. Apakah kita akan urek-urek lagi? Jawabannya bukan pada saya, tapi jawabannya pada kita semuanya. Tapi saya ingin sampaikan, saya yakin Bapak Ibu akan berlaku bijak. Tidak mau disebut orang yang stres, juga apalagi disebut orang gila. Kita akan jadikan benang yang kita rajut selama 1 bulan ini akan menjadi baju. Inilah baju ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Baju ketakwaan ini adalah satu baju yang bagus. Kalau baju ini hanya nutupi badan kita, kalau baju rohani, baju ketakwaan akan menutupi ketelanjangan rohani kita, sehingga kita bukan lagi menjadi ulat yang dijauhi oleh banyak orang, tapi kita akan muncul menjadi makhluk baru namanya kupu-kupu. Semua orang akan menikmati keindahannya, semua akan mengejar untuk bisa menggapainya. Mudah-mudahan perjalanan puasa yang sangat melelahkan ini, bukan saja kita hanya kuat menahan lapar dan menahan haus, tapi benar-benar akan mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia yang sejati, sebagai manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.